Jua-jua, salam. Apa kabar? Dalam situasi pandemik coronavirus ini tidak ada kata lain yang lebih tepat selain saya mengatakan semoga teman-teman dimanapun berada, teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Sambil stay at home, menunggu di rumah, tidak ada salahnya kita menggunakan waktu yang ada untuk menambah inspirasi, dan tentunya saya berharap bahwa DGA Vlog ini menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman untuk menambah ilmu. Hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan atau meeting. Teman-teman akan bertanya, untuk apa Pak membahas pertemuan atau meeting? Sabar dulu, kita akan melihat apa itu pertemuan atau meeting. Tentunya yang dimaksud adalah pertemuan atau meeting di area kerja kita, di dunia kerja kita masing-masing. Pertemuan atau meeting itu kan biasanya bisa saja salah satunya briefing pagi sebelum memulai pekerjaan. Ada pertemuan atau meeting untuk merencanakan apa yang mau dikerjakan pada hari itu, biasanya 5 menit sampai dengan 30 menit. Belum lagi pertemuan-pertemuan harian yang lain. Pertemuan antara pimpinan manajemen menengah, pertemuan para direksi, pertemuan direksi dengan komisaris. Belum lagi kita bicara pertemuan mingguan, pertemuan 3 bulanan, 6 bulanan, dan pertemuan tahunan yang pasti teman-teman ikuti selama ini. Kayaknya pertemuan atau meeting di dunia kerja itu seperti darah daging pada diri manusia, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Jangan-jangan juga perusahaan tidak bisa jalan kalau tidak ada pertemuan atau meeting. Pertanyaannya sekarang, apakah pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting itu produktif? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita evaluasi. Jangan-jangan teman-teman juga sering mengatakan, bosan meetingnya, membahasnya gitu-gitu aja, gak jelas, gak ada keputusan yang pasti, hanya menghabiskan waktu. Tapi ya tetap harus meeting, karena memang harus meeting, jadi suatu yang rutinitas. Apakah teman-teman mengalami yang demikian? Nah, kalau teman-teman mengalami yang demikian, saya berikan sebuah pedoman nih, supaya teman-teman bisa mengevaluasi meeting teman-teman dan berikutnya bisa menjadi produktif. Meeting atau pertemuan di area kerja sebenarnya harus dilihat dari 3 sudut pandang, 3 kategori. Jadi pertama, meeting atau pertemuan di dunia kerja adalah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bisa keputusan terakhir atau keputusan antara. Kalau keputusan antara adalah keputusan yang memastikan kita mendekati tujuan yang hendak kita capai. Kalau keputusan akhir itu bicara bahwa keputusan yang ambil itu pasti membantu kita untuk merealisasikan tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan atau meeting di dunia kerja harus dilihat sebagai alat kontrol. Alat kontrol untuk menilai sejauh mana kita sudah melangkah, sejauh mana kita sudah kerjakan, lalu kita kaitkan, kita bandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Sejalan tidak, sesuai tidak. Sebab kalau tidak sejalan, tidak sesuai, tentu kita harus melakukan koreksi. Termasuk juga kita harus mempertimbangkan tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jangan-jangan terlalu ambisius. Kita melakukan pengontrolan, kita turunkan tujuan itu. Dalam contoh kita saat ini ketika pandemik coronavirus, mungkin tujuan kita jadi terlihat terlalu ambisius dan tidak mungkin dicapai. Makanya kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi itu yang kedua adalah sebagai alat kontrol. Yang ketiga adalah sebagai koordinasi. Koordinasi itu bicara mengenai integrasi dan sinkronisasi dari semua struktur komando dan kontrol terkait dengan sumber daya yang digunakan, supaya benar-benar sumber daya yang digunakan itu bisa digunakan secara efisien atau efektif atau secara produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pertemuan kita bisa dilihat dari 3 kategori ini untuk menilai apakah itu produktif. Pertama, untuk mengambil keputusan. Kedua, sebagai alat kontrol, dan ketiga sebagai koordinasi. Nah, bisa saja ketika kita meeting hanya kita bicara keputusan, atau hanya kita bicara alat kontrol, atau hanya kita bicara koordinasi. Pokoknya dalam meeting itu bisa 1 dari 3 hal ini, bisa 2 dari 3 hal ini, bisa ketiga-tiganya terjadi pada saat itu. Nah, di situ teman-teman bisa menilai efektif tidak, efisien tidak, produktif tidak pertemuan atau meeting yang dilakukan. Nah, 3 kategori ini bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman terapkan dalam dunia kerjanya nanti masing-masing.
Sebab kalau bukan untuk pengambilan keputusan, kalau bukan untuk alat kontrol, kalau bukan untuk koordinasi, maka pertemuan atau meeting yang dilakukan di dunia kerja itu kategorinya adalah sia-sia dan hanya sekedar silaturahmi, menghabiskan waktu saja. Demikian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk menonton DGA Vlog sebelumnya. Juga like, share, komen, dan subscribe. Serta klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman senantiasa memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai bertemu kembali dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.